Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dipani dengan Bapak siapa? Bapak Gani. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik komprehensif meliputi telinga, hidung, serta mulut serta tenggorokan, dan juga pemeriksaan kelenjar getah bening untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak, apakah tetap sedia. Jika bersedia saya akan kita angkat dulu dan persiapkan awal. Baik, yang pertama dilakukan pemeriksaan fisik telinga luar terlebih dahulu untuk inspeksi tidak ditemukannya ada deformitas, ukuran telinganya normal, tidak mikropia, kemudian tidak ditemukan adanya dystrophy auricula, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda abses pada daerah mastoid. Kemudian tidak ditemukan adanya discharge yang keluar pada telinga. Untuk Pak, kalau misalnya ditekan nyeri, kalau misalnya saya tekan nyeri, bilang ya. Nyeri tidak, Pak? Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Baik, jadi pada daerah tragus, kemudian auricula, serta daerah mastoidnya tidak ditemukan adanya nyeri, artinya normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan telinga bagian dalam dengan menggunakan otoskop. Jadi pada kanalis akustikus eksternusnya normal, tidak ditemukan adanya granulasi, tidak ditemukannya adanya edem, tidak ditemukannya adanya jamur, kemudian tidak ditemukannya adanya furunkel, kemudian untuk membran timpaninya masih impak, tidak ditemukannya adanya tanda-tanda inflamasi, tidak ditemukannya ada bulging dan retraksi, dan convoidnya juga normal pada daerah jam 4 atau jam 5 karena merupakan membran timpani yang kanan. Kemudian tidak ditemukannya ada corpus alienum ataupun standar. Kemudian pada telinga kiri saya lakukan pemeriksaan, ditemukan hasil yang sama untuk telinga kanan dan kiri. Bapak artinya normal ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah hidung Bapak. Untuk daerah hidung Bapak, daerah luar, tidak ditemukannya ada bentuk cacat ataupun bentuk destruktif. Kemudian tidak ditemukannya adanya septum deviasi, tidak ditemukannya ada tanda-tanda benjolan, artinya normal. Kemudian tidak ditemukannya ada tanda-tanda inflamasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah sinus paranasal Bapak. Kalau misalnya sakit bilang ya Pak. Sakit tidak Pak? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit tidak? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Baik, untuk daerah sinus paranasalnya normal, tidak ditemukan adanya nyeri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung Bapak. Pada lubang hidung yang kiri terlebih dahulu. Pada mukosa hidungnya normal, tidak ditemukannya adanya pucat ataupun hiperemis. Kemudian sekretnya bersih, tidak ada. Untuk kongkanya tidak ditemukan hipertrofi, kemudian tidak ditemukannya adanya masal ataupun benua. Kemudian untuk daerah telinga kanan, lubang hidung kanan bersih semuanya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palatal fenomen dengan memasukkan kapas yang sudah diberi larutan efedrin yang didiamkan selama 3-5 menit. Kemudian sudah Pak bilang I. Baik, untuk daerah palatumnya ikut bergetar, artinya tidak ditemukannya adanya
massa ataupun pisau yang mengganggu pala tumor. Sudah. Untuk pemeriksaan lubang hidung normal, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inoskopi anterior untuk mengetahui apakah uh, ada gambaran massa ataupun cairan pada daerah sinus paranasal. Pak, bisa dikulum. Diam, bisa diklik. Kemudian pemeriksaan dilakukan pada ruangan yang gelap. Baik, pada daerah sinus paranasal Bapak ditemukan adanya pendarahan cahaya, artinya normal, tidak ditemukan adanya kesiraman yang artinya ada akumulasi cairan ataupun massa pada daerah sinus paranasal. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah mulut dan tenggorokan. Pada daerah mulut luarnya tidak ditemukan stomatitis angularis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan yang lain artinya normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut bagian dalam. Pak bisa buka mulutnya. Baik, untuk pada bagian giginya normal, tidak ditemukannya adanya perubahan posisi ataupun perubahan maupun ada karies dendis pada bagian pertama pada gigi molar dan premolar. Kemudian untuk lidahnya bersih, tidak ditemukan adanya beslak. Kemudian geraknya normal, tidak ditemukannya adanya kelamahan. Kemudian bentuknya juga normal dan proporsinya juga normal, simetris kanan kiri. Kemudian untuk daerah mukosa bukal dan gusi, pada gusi tidak ditemukannya adanya benjolan, tidak ditemukannya adanya massa dan tanda-tanda peradangan, tidak ditemukannya adanya massa pada daerah mukosa bukal, kemudian tidak ditemukannya adanya opus ataupun stomatitis. Kemudian pada daerah uvula, Pak bisa turun sedikit lidahnya. Pada daerah uvulanya simetris, tidak ditemukannya adanya deviasi, normal. Untuk daerah palatum lainnya juga simetris. Kemudian untuk daerah tonsilnya tidak ditemukannya adanya pembesaran. Pak bisa turun lagi. Pada daerah orofaringnya tidak ditemukannya adanya granulasi, atrofi mukosa ataupun postnasal drip, artinya tidak ada tanda-tanda sinusitis. Baik, setelah pemeriksaan selesai, kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan kelenjar getah bening. Untuk kelenjar getah bening dilakukan dilakukan inspeksi terlebih dahulu. Untuk kulit bagian leher luarnya normal, bentuk lehernya simetris, tidak ditemukannya adanya lebam ataupun tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan dan pembesaran. Tidak ditemukan adanya gambaran tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada daerah kelenjar getah bening submental. Kalau ada yang sakit bilang ya Pak. Kemudian submandibular. Kemudian preauricula, postauricula. Kemudian pada daerah sternocleidomastoideus, pada daerah depan dan belakangnya, pada daerah belakang terlebih dahulu dan daerah depannya. Kemudian turun ke daerah supraclavicular dan subclavicular. Baik, dari pemeriksaan tidak ditemukannya adanya pembesaran kelenjar getah bening Bapak. Artinya semuanya normal. Ada yang ditanyakan Pak? Baik, jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.